Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sinyal bagus, Ustaz. Ini lagi di feri penyeberangan ke Bakahuni. Masya Allah. Ini Ustaz mau nanya tentang kajian kita sebelumnya itu tentang tempat-tempat yang larang untuk sholat seperti kandang kambing, Ustaz. Di situ disebutkan ada hadis, sahabat Ustaz, sholatlah di sholatlah di kandang kambing dan janganlah sholat di tempat diamnya kandang unta karena sesungguhnya unta itu diciptakan dari syaitan. Di surat Ibnu Majah dan Ahmad. Jadi dari ini Ustaz, dari unta ini ada 4 pertanyaan. Satu, apakah makna dari hadis ini? Apakah memang ini makna kiasan atau memang sebenarnya unta itu diciptakan dari syaitan, Ustaz? Kedua, bila minum susu unta, Ustaz, apakah kita kalau kita dalam keadaan berwudu, apakah kita ngulang wudu kita sekalian kita makan daging atau kaldu dari kuahnya daging unta itu atau gimana? Ketiga, Ustaz, minum kencing unta ada yang bilang ini obat atau halal. Waktu kemarin ke teman umroh itu malah di Hudaybiyah itu dijual kencing unta sama susu unta. Malah harganya lebih mahal kencing unta lagi. Ini gimana? Apakah halal, Ustaz? Dan apabila kita halal dan kita minumnya, apakah kita berwudu lagi kalau kita sebelumnya kita berwudu atau gimana? Keempat, Ustaz, memperjualbelikan kotoran seperti tadi air seni unta atau semisalnya kalau kotoran besar misalnya kotoran sapi, ayam, apakah hukumnya, Ustaz? Apakah benar atau tujuannya untuk tadi kalau air unta untuk sebagai obat, kalau kotoran sapi misalnya ayam itu biasa untuk pupuk tanaman. Apakah ini dibenarkan atau gimana, Ustaz? Syukran wa jazakallah khairan atas bimbingan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Mungkin tadi saya mungkin agak lupa ya, banyak pertanyaannya, tapi tolong diingatkan oleh moderator ya, mudah-mudahan dicatat. Tadi saya tempat nyatat, insyaallah. Ya, pertama yang saya ingat pertanyaan beliau adalah tentang masalah unta itu diciptakan dari syaitan, ya, dari syaitan. Apa maksudnya? Apakah ini kiasan? Apakah maknanya hakiki? Sebagian ahli ilmu maknanya adalah hakiki, ya, maknanya hakiki ya. Adapun kaifiahnya kita tidak tahu, ya, tetapi maknanya adalah makna yang hakiki, bukan kiasan. Sebagian ulama mentakwil ya, bahwasanya sifat unta itu ada sifat pencemburu, pendendam, ya, artinya ada pada syaitan, ya. Sebagian ulama menafsirkan demikian. Tapi penafsiran yang membawa makna itu secara makna yang hakiki pada asalnya, maka ini penafsiran yang paling kuat. Adapun kaifiahnya kita tidak mengetahuinya. Wallahu a'lam. Baik. Jadi kita wajib beriman tentang masalah ini. Kemudian masalah kedua, masalah tentang meminum air kencing unta tadi ya. Apakah itu membatalkan wudu atau tidak? Ya, semacam itu ya. Nah, ya Ustaz, minum kencing unta apa halal itu? Nah ya, udah Fed ya. Iya. Minum susu unta, ya, apa minum susu unta itu membatalkan wudu atau tidak? Ya. Yang kedua, meminum susu unta itu tidak membatalkan wudu. Kenapa? Karena hadisnya adalah memakan daging unta. Ya, memakan daging unta. Yang makan daging unta lah yang membatalkan. Termasuk dalam memakan daging unta ini, ya, termasuk di sana tulangnya, gajinya, maka ini membatalkan wudu. Adapun sekedar dia memakan sesuatu yang ada kaldu untanya, maka ini juga tidak membatalkan. Ini tidak membatalkan wudu. Maka meminum susu unta, meminum kencing unta dan semisalnya itu tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu hanya berkaitan ketika seseorang memakan dagingnya saja. Kemudian yang ketiga, masalah meminum air kencing unta, ya, semacam itu ya. Apakah boleh atau tidak? Kalau nggak salah, baik. Meminum kencing unta itu boleh, ya, itu boleh ya, berdasarkan hadis Nabi Sallam, hadis Urani, ya, seseorang ya yang datang kepada Nabi Sallam dan disuruh Nabi Sallam gerombolan orang ini untuk meminum kencing unta dan susunya. Lau syaribtum min albaniha wa abwaliha. Kalau seandainya kalian minum, kata Nabi Sallam, dari kencing unta dan susu unta, ya tentu saja ya ini halal ya, meminum
susu onta dan kencingnya itu halal ya, dan itu tidak najis, tidak najis. Tetapi ya perlu diingat ya, kadang-kadang sebagian kita kadang-kadang juga berlebihan ya. Orang biasanya kalau minum susu onta dicampur dengan kencingnya mungkin dicampur dengan 2 tetes, 3 tetes. Ada sebagian jamaah kadang-kadang kencingnya separuh, susunya separuh ya, akhirnya kadang-kadang muntah-muntah ya, atau kadang-kadang mules perutnya dan semisalnya ya, kadang-kadang karena berlebihan ya, berlebihan ya, yang seharusnya sedikit ditaruhnya kadang-kadang setengah cangkir air kencingnya, setengah gelasnya lagi air susunya, sehingga ya sebagian orang itu kadang langsung tidak terima badannya ya. Tentu saja kalau yang berlebihan ini tentu tidak benar. Kemudian para ulama juga menjelaskan semua hewan yang halal untuk dimakan itu kotoran dan kencingnya tidak najis. Kotoran dan kencingnya tidak najis. Seperti ayam, kambing, sapi, ya dan semisalnya yang halal dimakan, kotorannya itu tidak najis, ya tidak najis. Tetapi ketika kita mengatakan tidak najis, ya bukan berarti dia tidak kotor, ya bukan berarti dia tidak kotor, tapi dia tidak najis, ya dia tidak najis. Adapun unta secara khusus ya di Nas disebutkan bahwasanya boleh meminum kencing unta. Ini menunjukkan penghalalan meminum kencing unta tersebut ya. Maka tidak mengapa karena ada hadisnya menjelaskan demikian. Kemudian soal yang keempat, kalau nggak salah tadi, bolehkah menjual kotoran hewan ya, semacam itu, kotoran unta, kotoran kambing ya, dijual belikan, boleh apa tidak ya? Pertama ya, di dalam agama Islam ya, Allah Subhanahu wa taala melarang ya jual beli najis. Ya, jual beli najis dilarang. Ya, jual beli najis dilarang. Ya. Maka kita sepakati bahwasanya segala najis itu tidak boleh jual belikan. Dan ulama mengatakan hewan yang haram dimakan kotorannya adalah najis. Maka tidak boleh kotoran hewan yang haram dimakan itu untuk diperjualbelikan. Kemudian bagaimana dengan kotoran hewan yang halal dimakan? Ya. Apakah dia najis? Maka jawabannya dia tidak najis. Tetapi apakah dia kotor? Dia kotor. Apakah dia boleh diperjualbelikan? Maka kalau seandainya ya diperjualbelikan ya dalam rangka sebagai pupuk dan semisalnya, maka insya Allah ini tidak mengapa. Ya, ini tidak mengapa karena dia tidak najis dan dia halal untuk dia tidak diharamkan ya, dan dia tidak diharam selama digunakan untuk sesuatu yang sebagai pupuk dan semisalnya ya, sebagai pupuk dan semisalnya, maka ini tidak mengapa ya, pupuk tumbuh-tumbuhan dan semisal. Walaupun sebagian ulama melihat tidak boleh ya menjual kotoran hewan ya, menjual kotoran hewan ya, seperti sapi, kotoran ayam misalnya tidak boleh diperjualbelikan karena sebagian ulama menganggap itu juga adalah najis. Mereka menganggap najis. Maka ini kembali kepada hukum asalnya. Ya, bagi orang yang menganggap itu adalah najis, ya, maka mereka otomatis tidak boleh. Karena kita sepakat secara hukum asal najis itu tidak boleh diperjualbelikan. Tinggal orang menganggap apakah kotoran hewan, kotoran ayam, kotoran sapi itu adalah najis atau tidak. Ya, sebagian ahli ilmu menganggap dia najis ya. Sebagian ulama lagi juga melarang menjual sesuatu yang kotor. Ya, karena innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban ya. Maka jual beli tidak boleh jual beli yang kotor semacam ini. Nah, sebagian ahli ilmu melihat tidak ya. Karena ini bukan dari sesuatu yang najis, bukan dari sesuatu yang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, maka tidak mengapa seseorang memperjualbelikan misalnya kencing unta diperjualbelikan ya, seseorang memperjualbelikan misalnya pupuk misalnya yang terbuat dari kotoran ya, hewan yang halal dimakan, maka tidak mengapa insya Allah. Tetapi hewan yang haram dimakan, maka ini tidak boleh diperjualbelikan kotorannya. Wallahu a'lam.